semua? Sehat. Al-Iqus Salim fil Jismis Salim. Di dalam tubuh yang sehat terdapat itu bahasa Arabnya. Jadi kalau kita sehat, maka pembelajaran kita pada hari ini insya Allah otak kita juga akan waras. Semuanya hadir? Baik, Bapak sekalian, pada minggu yang lalu Bapak sudah bahas tentang biru walidain. Izin monitor postingan. Apa itu biru walidain? Berbuat baik kepada kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak tidak ulang lagi bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Bapak tidak ulang lagi karena pada minggu yang lalu Bapak sudah jelaskan sedetail mungkin. Tapi pada minggu sekarang ini Bapak ingin memberikan satu kasus kepada kamu semua tentang kasusnya seorang anak yang sudah tega menuntut ibu kandungnya di pengadilan, tidak berhasil di pengadilan agama, langsung dia masuk ke pengadilan negeri. Dan hasilnya tergantung kepada hakim bagaimana cara menilai kasus ini. Baik, sekarang Bapak tampilkan berita ini. Setelah kalian tonton beritanya, reaksi kalian akan Bapak tidak.
nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Bagaimana reaksimu ketika kamu satu akidah berbeda? Sebagai orang Islam, apa yang agama yang saya itu terjadi di tempat kamu itu bagaimana reaksimu? Namanya apa? Bersama-sama. Oke, kamu sekarang ini posisinya sebagai seorang siswa, ya, kamu hakim penegak hukum, ya. Kemudian hakim di pengadilan, bagaimana cara kamu menyelesaikan kasusnya? Haruskah ibu yang melahirkan itu terusir dari rumahnya? Ini kamu sekarang ini hakim nih, semuanya ini hakim nih. Buat, pikirkan bersama-sama. Kamu dan kamu semuanya keluarga Asmaul Husna. Sementara ada kakakmu yang menuntut kamu seperti itu, ya. Bagaimana? Cuma aja sikap boleh, ya kan? Lanjutkan. Waktunya sekitar. Bapak akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang kami persoalan Asmaul Husna. Menurut kami marah terhadap Asmaul Husna dan kesal terhadapnya karena telah menuntut ibunya sendiri. Sesungguhnya dirasa ibunya itu sangat besar dan tidak ada nilai dan tidak bisa dibanding. Terus jadi boleh ya buku, boleh ya. Dibandingkan harta warisan yang tidak seberapa nilainya dibandingkan jasa ibunya, kita harus memberi saran terhadap Asmaul Husna. Sesungguhnya ia tidak berpikir betapa besar jasa seorang ibu. Binatang pun tahu dan mengetahui yang mana ibunya yang telah mendidik dan membesarkannya dan mengajarkan kita kebaikan. Sebenarnya ada orang di zaman Rasulullah SAW yang ingin ikut berperang dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun menanyakan kepada dia, apakah kamu masih ada ibu kandungmu? Masih tidak. Apakah kamu masih hidup? Masih hidup? Masih. Lalu Rasulullah mengatakan, janganlah engkau ikut perang, uruslah kaki ibumu, dan disitulah letaknya surgamu. Jika kita menguruskannya aja mendapatkan surga, apalagi kita mengurus badannya. Coba pikirkan dan renungkan itu. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus Asmaul Husna. Dalam sudut pandang kami sebagai seorang siswa, Asmaul Husna itu adalah orang yang berilmu tinggi, tetapi ia sama sekali tidak memiliki adab. Adabnya itu tidak ada, terbukti ketika ia mengusir ibunya dari rumah ibunya sendiri. Dan perilaku tersebut sangatlah tidak pantas sebagai seorang ibu yang tidak bersalah. Dan kami sebagai seorang siswa tidak akan melakukan hal yang sedemikian sudah dewasa, walaupun menjadi orang yang berilmu dan sukses di masa depan. Sesungguhnya adab lebih tinggi daripada ilmu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anakku semua, tak usah lihat sama Pak Samsul. Kalian bisa merenungkan saja kata-kata Pak Samsul ini, ya. Begitu besarnya jasa-jasa ibumu terhadap kamu, akan tetapi pada hari ini sudah terbukti di hadapan kita ada orang yang juga menjuga ibu kandungnya sendiri. Dia tidak teringat cucuran keringat yang keluar perginya ayah kamu dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang-kadang pulang, ternyata semua itu dilakukan untuk kita. Lalu bagaimana dengan bundamu? Tidak pernah dihilangkannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya.
9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan, saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada dalam pikirannya, bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah bunda kita. Anak-anakku sekalian, tundukkan kepalamu. Sekarang kita berdoa untuk ayah dan bunda kita semua. Dan serius, ini berdoa. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup, kami hanya bermohon wahai Allah, panjangkan umur taat mereka, umur kepada mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Tahankan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan diazab, jadikan kuburnya taman-taman surga, berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya, jadikan setiap amal baiknya menjadi sahabat dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, duhai Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu ya Rabb, rindu hati ini, rindu ingin menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya. Ya Allah, ya Rahman, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka ya Rabb. Mereka lah yang telah mendidik, menjadikan kami bermanfaat dalam hidup di dunia ini. Maka jangan biarkan kami terpisah dengannya. Jangan biarkan kami terpisah dengannya ya Rabb. Jangan biarkan kami tidak bisa melihat wajah kedua orang tua kami. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka sampaikan pelajaran kita tentang birrul walidain pada hari yang berbahagia ini. Di mana ada kekurangan Bapak mohon perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diadakannya supervisi di dalam kelas ini, hasilnya memang sangat luar biasa sekali, ya, terutama bagi kami guru-guru yang sudah tua ini. Mungkin agak sedikit gagap dengan IT, tapi terpaksa harus belajar banyak, sehingga untuk menjadi sebuah pembelajaran yang sangat besar juga, terutama bagi kami dewan-dewan guru yang lama. Kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memotivasi kami untuk
menjadi guru profesional juga di MTSN 2 Aceh Selatan ini. Di mana ada kekurangan itu memang kami di sana di sini kami mohon diperbanyak maaf. Mungkin di dalam hal mensupervisi ini adalah Bapak Meratin juga memberikan masukan yang banyak kepada kami tentang pelajaran Birrul Walidain. Setelah kami sampaikan, memang kami merasakan output dari pembelajaran yang semacam ini agak sedikit luar biasa bagus. Anak-anak itu sudah mulai merasakan bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua itu yang sebenar-benar berbuat baik. Sehingga pada masa yang akan datang, anak-anak didik kita akan menghargai orang tuanya, akan menghargai gurunya, sebagaimana kita dulu juga menghargai orang tua dan guru kita, sehingga kita bisa seperti ini hari ini.